GPIB itu sesungguhnya adalah Gereja Damai Sejahtera. Sebagaimana yang diharapkan pada tahun 2026 GPIB menjadi Gereja Damai Sejahtera di tengah-tengah masyarakat dan bersama dengan masyarakat. Oleh karena itu kita harus menuntaskan panggilan dan pengutusan gereja. GPIB harus siap hadir untuk menggerakkan masyarakat bersama dengan gereja untuk membangun kehidupan bersama ini lebih baik lagi. Kita harus membangun gerakan kesetiakawanan, kita harus bangun juga gerakan keesaan, kita juga harus melakukan hal-hal yang berprinsip gereja terbuka terhadap semua. Saya berharap bahwa pemimpin GPIB ke depan adalah mereka yang tidak hanya memikirkan bagaimana mereka melakukan pelayanan secara internal, tapi juga dapat melakukan pelayanan secara eksternal untuk dapat melakukan yang terbaik bagi semua orang. Gereja harus bisa menjadi rakyat, masyarakat, dan gereja menjadi semua orang. Karena saat ini kita berada di penghujung program jangka panjang yang kedua, yaitu 2006-2026. Pencapaian yang harus dilakukan adalah GPIB tuntas, selesai, bahwa ia hadir di tengah masyarakat dan bersama dengan masyarakat dan melakukan segala sesuatu untuk dan demi masyarakat. Karena itu yang harus dilakukan adalah mempercepat bagaimana panggilan dan pengutusan gereja ini bisa tuntas di tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Kita harus bekerja keras, kita harus bekerja cerdas, kita harus bekerja tuntas juga supaya GPIB ini tidak tinggal diam hanya melulu mengurusi apa dirinya dan persoalan-persoalan yang ada. Kita sudah harus juga ikut bergumul bersama masyarakat untuk melakukan hal-hal yang bernilai untuk menjadikan GPIB ini sungguh-sungguh gereja nasional. Saya berangkat dari pengertian dasar bahwa gereja itu adalah gereja masyarakat. Gerejanya yang ada bersama masyarakat, gerejanya yang juga adalah milik masyarakat. Ya, kepemimpinan itu sesungguhnya hal yang pokok adalah kerjasama tim. Jadi setiap organisasi apapun, maka dia harus mengedepankan teamwork. Oleh karena itu, kepemimpinan kolektif, kepemimpinan kolegial yang seringkali memang menjadi utama juga di dalam kehidupan bergereja, saya kira itu juga harus menjadi prinsip lah ya. Saya kebetulan memiliki pengalaman bersama-sama ketika menjadi Majelis Pekerja Harian PGI, baik itu di Jawa Timur maupun di DKI Jakarta. Kami 15 orang itu 15 gereja. Jadi ya orangnya karakter dan tradisi yang berbeda-beda. Jadi kalau di GPIB kan ya satu gereja, karakternya memang berlainan, tapi tradisinya sama. Oleh karena itu kalau menurut saya, bagaimana merawatnya ya saya kira kita juga perlu membangun, mentrain leadership kita, walaupun kita menjadi pemimpin yang berbeda-beda, asalnya karena jemaat, latar belakang jemaat, ataupun latar belakang pendidikan, tapi kita harus bisa menyatu dalam kebersamaan, siap untuk berbeda, siap juga mengambil keputusan walaupun dalam keadaan tekanan-tekanan tertentu. Saya kira hal yang biasa kalau menjadi seorang pemimpin, dia berhadapan dengan perbedaan ataupun tekanan. Yang paling penting adalah
ya prinsip seorang pemimpin dalam kebersamaannya dia bisa berugah hari lah. Berugah hari itu tidak terlalu berlebihan dan juga mengutamakan kesehatian, ya. Itu juga yang seringkali dipakai secara alkitabiah, kerendahan hati. Mari kita bangun kebersamaan kepemimpinan ini dengan siap berbeda dan siap juga untuk bertanggung jawab bersama. Model rekrutmen pemimpin di GPIB ini masih secara tradisional, ya, memilih secara langsung. Memang itu terbukti sangat demokratis. Tapi sekarang kalau kita memperhatikan banyak gereja yang melakukannya lebih kepada menjaring calon-calon pemimpin yang berkompeten. Bahkan ada yang menggunakan sistem undi. Jadi direkrut beberapa orang menjadi calon ketua umum atau sekretaris umum, baru diundi dari mereka. Karena calon itu pasti semua yang terbaik. Dan kemudian ada juga yang memang sudah mempersiapkannya jauh hari sebelumnya. 1 tahun sudah ada persiapan-persiapan, sehingga pada saatnya kita tinggal memilih di antara yang sudah ada, yang sudah berproses itu. Tapi saya tidak mengelak bahwa di GPIB masih dianggap baik cara pemilihan secara demokratis langsung atas nama suara jemaat. Yang paling penting adalah panggilan dan pengutusan dari Tuhan itu harus kita mengerti, disadari bukan keinginan kita, bukan juga karena kemampuan kita, tapi justru harus ditempatkan ada keinginan dan kemauan Tuhan. Saya kira ini yang perlu dikedepankan dalam memahami panggilan dan pengutusan. Semuanya adalah bermula dan bermuara pada keinginan Tuhan. Kalau Tuhan ingin, jadilah kita. Tapi kalau kita mau dan Tuhan tidak, ya seperti itulah. Jadi semua para calon pemimpin di GPIB ini harus siap jadi dan siap juga tidak jadi. Nggak ada masalah, nggak perlu mempercakapkan ada kekurangan atau kelebihan dengan mencurigai sistem pemilihan. Kita harus mengerti bahwa pemilihan yang ada di GPIB seluruhnya juga melibatkan Tuhan. Karena semuanya adalah bagi Tuhan kemuliaan.